bisa merantau mak karena jodi sinan beko kalau wala bepiti awak kirim kama awak japu ya mak. Nggak boleh gitu, Mir. I love you banget. I love you banget. Ini ibu kamu. Tapi aku sama sekali nggak ingat muka ibuku gimana. Ini adalah kali kedua harusnya. Apa kali ketiga ya? Kedua ya? Iya. Joko Anwar mampir ke kanal YouTube gue. Waktu itu untuk mempromosikan sebuah film yang belakangan setelah kami promo, ternyata belakangan penerimaannya rada kontroversial ya. Akhirnya tapi lo nonton ya? Gila kali. Iya. Gue bikin video sendiri. Oh iya. Jadi dua gue ngomongin gitu. film lu waktu lu kesini. Alhamdulillah. Sama waktu filmnya rilis. Dan lu tonton? Gue tonton, abis itu gue bikin Yeah. videonya setelah gue tonton. Yeah. Bukan kayak reaction ya, lebih kayak review bahkan. Yeah. Tapi yang waktu itu nggak ngeh dalam obrolan kami adalah bahwa ternyata penerimanya banyak yang marah ya. Banyak yang marah? Iyalah. Oke. Kan ada yang bilang ini istilahnya tuh trauma farming. Trauma farming. Istilahnya itu waktu itu. Oh. Gue gak kaget sih. Bukan karena aura farming tapi trauma. Ini Gue baru trauma. denger nih trauma farming. Tapi Iya. It's a good term. Katanya And I'm willing gitu. to learn. Yeah, anyway, I love that Pengempungan di movie Bukit Duri, so much. Tapi menarik kalau menurut gua kalau untuk dibahas juga kenapa sampai ada orang yang berpikir bahwa itu adalah. Emang lu nggak denger? Gua dengar tapi kalau trauma farming enggak. Gua dengar gini. Keberatan beberapa penonton tentang pengempungan di Bukit Duri pertama adalah kenapa digambarkan film ini adalah konflik horizontal. Jadi konflik antar masyarakat. Kenapa tidak masyarakat melawan pemerintah gitu. Sebenarnya kan tujuan dari film ini tuh nunjukin bahwa negara itu nggak present kan, negara itu absen kan di kehidupan kita, sehingga sesuatu yang seharusnya bisa dimitigasi terulang lagi gitu, dan hampir terulang lagi kan. Kalau misalnya kita semua nggak udah lebih mature, bisa terulang lagi tuh sesuatu yang seperti tahun 98. Yang kedua, komplain orang juga bahwa nempel ini kita. Apa sih? Paha kita nempel. Apaan sih? Lagi tengah-tengah Karena kita dekat banget. paha nempel langsung. Ih, mah kita nempel. Ya, terus. Yang kedua, kenapa mengungkit kembali luka gitu. Mungkin itu ya trauma farming gitu. Karena Iya, mungkin. ya, kalau tujuan gua memang untuk supaya orang ingat lagi dan terbukti, ada yang mau mengubah sejarah, ada yang mau mengiris peristiwa kekerasan, termasuk kekerasan seksual di tahun 98 kan. Iya. Terus ada Belum yang apa-apa udah ngomongin Fadlizon nih. Oh iya, Fadlizon. Terus ada yang bilang, kenapa ya lu yang bikin, kenapa bukan orang lain, maksudnya orang yang betul-betul terlibat dengan peristiwa itu. Pertanyaan adalah siapa yang mau bikin? Siapa yang mau bikin? Dan komplain ketiga adalah kenapa filmnya dibikin jadi film entertainment gitu, karena kan stylish apa segala macam. Tujuannya memang kayak gitu, membuat sesuatu yang sangat penting tapi dipresentasikan ke masyarakat, ke penonton sebagai sesuatu yang tidak berat gitu. Karena kalau misalnya sifatnya hiburan, nggak hiburan lah ya, tapi presentasi dalam bentuk genre gitu, lebih aksesibel, itu akan lebih gampang orang menerimanya dan masuk ke kepala mereka gitu. Kenapa sih orang masih mempertanyakan keputusan artistik lu? Nggak apa-apa Ini juga film, sih. Nggak apa-apa nggak sih. maksud gue, what are you talking about? This is Joko Anwar. Enggak Itu lah. boleh. Enggak. Kemarin film keberapa berarti? Film ke-11. Tuh kan, 11. Gigi, tapi penting banget. Ini menurut gue perlu kita bahas dan sangat menarik banget. Karena menurut gue, kita seniman kan, kita sebagai seniman itu bisa grow, dan growth kita itu bisa akan lebih tinggi dari
orang yang tidak mendapatkan kritik secara keras gitu. Jadi gue sih sangat bersyukur setiap kali gue bikin film tuh selalu ada yang mengkritik secara keras, dan menurut gue itu adalah bentuk dari rasa peduli dan rasa sayang dari penonton. Ya, gue setuju. Dan itu yang absen sincerely di stand up nggak ada kritiknya. Stand up comedy Indonesia itu nggak ada kritik. Nggak ada kritiknya? Iya, Oh sayang ya? sekali. Iya. Mungkin juga Kalau di luar khawatir. gimana? Di luar gimana bentuk? Banyak. Maksudnya bentuk kritiknya apa? Kritik komedi. Bahkan si Mark Twain Awards itu kan pengejawantahan dari komedi atau kesenian komedi yang terus mendapatkan kritisi dan pertumbuhan, sehingga apresiasi dan penilaian jadi sesuatu yang lazim. Kalau di Indonesia mungkin masih pada baper ya. Dan lu Kebaperan itu juga satu hal yang menarik untuk dibicarakan loh. kenapa? Kita sebagai seniman tuh seharusnya jangan baper, nggak boleh baper. Itu Kita baper banget sih. Sebagai masyarakat baper dalam segala hal sih, bukan cuma seni aja. tapi menarik karena ajakan untuk nggak baper lu arahkan kepada orang yang perasaan banget justru ranahnya. Seni itu kan perasaan banget gitu. Jadi susah untuk bilang Betul. jangan baper. Lah Betul. orang karya gua untuk perasaan dan dengan perasaan. Betul, tapi kan sifat nature dari seni itu adalah membuka pikiran kan. Jadi kalau misalnya kita punya pikiran lebih terbuka, kan kita terbuka untuk lebih banyak perspektif gitu, nggak terlalu take it too personal setiap ada satu pendapat atau pernyataan dari orang, termasuk kita dari seniman, dan selalu dianggap sebagai sesuatu yang persoalan mengattack mereka gitu. Padahal kan kita punya receptive sensori di kita yang membuat kita membuat pernyataan dalam setiap karya kita, which is menurut gue sih baik-baik aja, dan tugas kita memang itu gitu. Technically memang yang ideal seperti itu ya. Tapi kan pada kenyataannya sebagai sebuah bangsa kita aja sangat baper ya. Sebagai sebuah bangsa gitu. Kita bangsa baper banget sih. Iya, sangat bangsa yang baper. By the way, ngomongin soal baper dan ngomongin soal kritik ya, lu kan juga dulu adalah kritikus film. Gue kan? kritikus film. Iya, dan salah satu yang paling tajam pula. Katanya. Katanya. Walaupun gue bersyukur mendarat darurat sih masih oke lah di mata Joko. Mendarat Darurat tuh bagus loh. Makasih It's banyak. it's Setiap kali ada it's lu, an underrated selalu gue tanya. film. Selalu gue tanya. Itu underrated film. Terima kasih menurut banyak. gua. Terima kasih. Dan Itu gue yang bantu ngomong, skrip dokter gue. oh gitu? Iya. Oh gitu. Dan gue ngomong ke para pemainnya, Iya. ngomong ke Reza, Marisa. Marisa. Filmnya underrated. Seharusnya ditonton oleh orang lebih banyak. Makasih banyak, guys. Masih bisa lu tonton kalau mau. Masih bisa di Prime, di Prime Di Video. Prime, iya. Tapi obrolan tadi itu membawa setup yang sangat baik ke film yang sekarang. Karena film yang sekarang itu, gue pas denger konsepnya dan lihat judulnya, dan ada kayak itu poster teaser ya, yang udah keluar sekarang tuh. Ya ada 3 udah. Iya. 4. Itu tuh gue langsung di kepala gue, apalagi karena saya dengan tradisi dan budaya ini lagi ada persinggungan nih. Ini tuh sangat syarat dengan diskusi seminimalnya, konflik semaksimalnya. Joko bikin sebuah film, kali ini dia memproduseri dan menulis. Ikut menulis. Ya. Judulnya adalah? Legenda Kelam Malin Kundang. Jadi ini adalah sebuah penceritaan ulang Malin Kundang lewat lensanya, disebut lensanya lu? Setting modern. Saudaranya ada 2, saudara baru. Namanya Rafki Hidayat dan Kevin Raharjo. 2 anak muda, 1 Gen Z, 1 milenial. Kita memang sengaja mengangkat Legenda Kelam Malin Kundang ini karena pertama kita merasa bahwa cerita rakyat ini adalah heritage Indonesia dan bisa bertahan itu kenapa gitu. Jadi kita tertarik kenapa cerita rakyat, kita sangat kaya banget dengan cerita rakyat dan masih bertahan sampai sekarang walaupun semakin jauh dari generasi-generasi muda gitu. Dan kita percaya kalau ada sesuatu yang kita miliki dan bisa bertahan sampai berabad-abad, there must be something about that yang harus kita selidiki dan kita kunjungi ulang gitu. Dan kita percaya bahwa Legenda Kelam Malin Kundang atau Malin Kundang secara cerita rakyat adalah sesuatu cerita yang really strike the core di masyarakat kita tentang orang tua yang mengutuk anaknya, memberikan label anaknya durhaka, kamu harus jadi batu karena kamu tidak sesuai harapan saya, gitu. Nah, kita menganggap bahwa orang tua memberikan label kepada anaknya durhaka dan mengutuk menjadi batu, ada sesuatu di situ yang nggak kena, gitu. Apa benar dia durhaka?
apakah benar seorang anak sampai pada situasi dia saat ini hanya karena dia sendiri dan tidak merupakan hasil dari didikan orang tuanya. Hasil didikan atau tidak adanya pendidikan dari orang tuanya gitu ya. Dan ini bisa diaplikasikan ke banyak hal, bisa orang tua ke anak atau pemerintah ke rakyat. Jadi hubungan vertikal ini kita coba untuk bongkar lagi dalam film Legenda Kelam Malin Kundang gitu. Lu tuh emang jago jualan sih, tapi kalau di setup kayak gitu tuh jadinya Ya beneran, kayak memang beneran. Jadi kayak wah logis juga Diskusinya itu ketika kita memutuskan oke, let's do this gitu karena ini relevan banget. Cerita rakyat kan banyak, Ji. Ya kan ada bawang putih, bawang merah, Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu. Tapi kenapa specifically orang tua yang memberi label kepada anaknya durhaka, kamu harus jadi batu. Agree. Jadi sebenarnya gue tuh mau ngarahin pembicaraan tuh ada dua topik utama nih terkait Malin Kundang. Pertama adalah bahwa konflik orang tua dan anak itu abadi sampai sekarang. Betul. Sampai dengan detik ini ada banyak banget di sekitar kita, kalau mungkin bukan kita sendiri, yang tidak ngomong sama orang tuanya, nggak ngomong sama ibunya, kekecewaan ibu pada anaknya, anak yang nggak ngerasa diapresiasi sama orang tuanya. Ya. Ini tuh core stories yang masih hidup sampai dengan sekarang. Jadi ngambil itu tuh, gue penasaran di antara begitu banyak cerita yang lo ambil, emang lo melihat itu secara spesifik untuk oke, ini fenomena yang Malin Kundang tawarkan ini fenomena yang masih hidup sampai sekarang karena kalau ini saya bukan bermaksud untuk menyinggung tradisi lain ya, tapi Tangkuban Perahu itu kan mungkin agak susah untuk dicari akar ceritanya dibawa ke sekarang. Betul. Tentang mesti bangun, kalau lu cinta sama gue, bangun perahu yang gede, terus sebelum berkokok, terus wah keburu berkokok ditendang. Nariknya apa ya kisah cinta? Itu kan kalau nggak salah yang anak sama Oh enggak, dia harus bikin kapal kan? Kapal. Harus bikin ini harus bikin kapal. Makanya sebelum kapalnya berkokok, ditendang jadi begitu jadi kan? begitu, ya. Ini yang ceritanya yang mana sih cerita rakyat yang ternyata anaknya naksir sama ibunya? Sangkuriang. Iya, Tangkuban Perahu kan? Iya kan, si Sangkuriang ini sama Daeng Sumbi kan? Iya. Itu kan agak susah ya untuk ditarik jadi apa ya nilai-nilai. Tapi kan kalau Malin Kundang kan ibu begitu kecewa sama anaknya karena anaknya setidaknya di cerita tradisionalnya adalah durhaka ya. Dikutuk. Ini tuh masih hari ini banget. Hari ini banget. Di antara semua itu yang lo ambil ya? Itu yang kita putuskan untuk jadi film kita pertama untuk mengangkat cerita rakyat. Kenapa ya? Hundreds of years have passed, tapi kok anak sama orang tuh nggak bisa nemu jalan untuk nyatu ya? Kenapa ya? Masalahnya apa ya? Kalau gue lebih tertarik melihat dari sudut pandang dinamika orang tua dan anak ini dalam satu keluarga. Karena gua dan teman-teman berpikir dan percaya bahwa ini pabrik dari individu yang akan memiliki kontribusi ke society adalah dari keluarga. Seorang anak kan baik atau tidaknya merupakan hasil dari dinamika orang tua dan anak dalam keluarga kan. Ini yang menarik banget karena kita percaya kalau misalnya kita mau membuat society kita lebih maju, lebih peka, dan segala macam hal-hal yang baik yang bisa kita dapatkan dalam masyarakat harus dimulai dari keluarga karena ini unit yang paling krusial banget untuk menciptakan anggota masyarakat nih Ji. Jadi itu yang coba kita tampilkan di Legenda Kelam Malin Kundang untuk kembali mempertanyakan jika seorang anak tidak berperilaku sebagaimana mestinya, apakah dalam harapan masyarakat atau dalam harapan orang tua itu what's wrong gitu, di mana letak Lu sendiri, sorry orang tua lu masih pada ada nggak sih? Nggak ada. Dua-duanya nggak Hubungannya ada. gimana waktu itu? Hubungan gue kebetulan sama orang tua nggak deket. Gua waktu itu isunya apa? Sendiri. Kalau boleh tahu? Ke komunikasi. Bokap lu bukan tipikal yang hangat? Oh, bokap gue luar biasa, unik dia nggak pernah ngomong sama gue. Iya, dia nggak pernah. Sama sekali? Lu anak berapa dari berapa? Gue anak ketiga dari 3 bersaudara. Jadi gue nggak pernah ngobrol sama bokap gue sama sekali kayak kalau gue ngomong sama orang, gue nggak pernah ngomong sama bokap gue. Iya, gue juga enggak nih bokap gue emang nggak pernah ngomong kayak ngomongnya paling situ, sini. Iya, gitu dah. Kalau nyokap gue mungkin kalau
lu nonton film gue judulnya Perempuan Tanah Jahanam, Ya. nyimis nih, kayak gitu nyokap gue aja, overprotective dan wah gitu ya. Jadi gue merasakan bagaimana, gue belum pernah jadi orang tua, tapi gue pernah jadi anak dan gue merasakan bagaimana dinamika orang tua dan anak yang menurut gue could have been better gitu. Makanya gue selalu tertarik dalam film-film gue soalnya tentang keluarga semua ya. Bahkan Pengepungan di Bukit Duri kan absence dari orang tua kan, orang anak-anaknya bisa jadi seperti itu. Jadi gue sangat tertarik dengan itu dan gue bersyukur banget karena gue sebagai seorang manusia yang tidak lahir dan besar di keluarga yang fungsional bisa at least berfungsi sedikit lah sekarang gitu, walaupun nggak sempurna. Cuman gue tahu bahwa ini adalah sesuatu yang krusial banget, tidak semua anak bisa lolos dari fungsian keluarga. Gitu. Jadi kalau misalnya if we can talk about it, paling nggak kita udah bikin beberapa kali tes screening dan setiap kali selesai nonton Legenda Kalamaling Kundang, mereka bilang aku mau pulang ke rumah segera, mau ngomong sama anak aku. I want to tell them I love them. Terus aku mau minta maaf kalau misalnya selama ini aku kurang memberikan hal yang mereka butuhkan untuk bisa tumbuh berkembang. Gitu. Kayaknya ya permasalahan antara ibu dengan anak atau orang tua dengan anak ya itu kayaknya ekspektasi masing-masing tuh nggak ketemu deh. Itu salah satu masalah utama hubungan orang tua dan anak. Betul. Orang tua tuh punya ekspektasi terhadap anaknya, anaknya punya ekspektasi terhadap apa yang dia mau lakukan dalam hidupnya. Betul. Dan sebaliknya. Betul. Anaknya expect orang tuanya seperti apa, tapi itu nggak mereka terima. Ya. Itu sering jadi masalah. Betul. Hubungannya sama generasi, karena with every generasi untuk setiap generasi kan kita memiliki influence kan dalam hidup kita. Apakah seni yang kita consume atau informasi yang kita consume itu kan membentuk generasi kita kan. Dan dari satu generasi ke generasi lain berbeda banget. Makanya kalau misalnya kita tidak bisa berusaha untuk memahami generasi selain kita, either yang lebih tua atau lebih muda, dan tetap merasa bahwa generasi kita yang paling sempurna ya nggak bakal masuk. Ini jadi sentra konflik si Legenda Kalamaling Kundang. itu juga? Betul. Jadi kesalahpahaman tentang struktur dari orang tua dan anak seperti apa hubungannya akan ada di Legenda Kalamaling Kundang. Kalau gue nggak salah ingat ya, sekali lagi mohon maaf masyarakat tradisi yang saya akan sebut, tapi di Malin Kundang itu kan core-nya adalah anak yang sombong. Betul. Kalau dia yang aslinya. Betul. Jadi anaknya berkelana, Anaknya berkelana. balik-balik Anaknya kaya. merantau. Anaknya merantau, balik-balik kaya Kaya raya. raya. Ngeliat ibunya kayak gembel, nggak dia anggap. Melihat ibunya miskin, Iya. kayak gembel dan tua. Iya. Sementara dia kaya raya kan. Betul. Iya. Pertanyaannya ada dua. Dia berharap apa? Dia siapa, ibu atau anak? Si anak itu ketika dia pulang kampung, ibunya dia tinggal, dia berharap ibunya kaya Bener. dan cantik. Aneh juga dia ya. Aneh banget gitu. Iya kan lu tinggal miskin, Nggak lu balik mungkin, miskin. nggak mungkin sebodoh itu orang Iya. dia bisa sukses Bener di juga. kota. Yang kedua, ketika seorang anak, ketika Malin Kundang melihat ibunya tua dan gembel, dia merasa malu. Masyarakat seperti apa yang membuat seorang anak bisa malu sama ibunya hanya karena ibunya miskin dan tua? That's a very good question. Ya kan? Yeah. Can you imagine misalnya cerita ini terjadi di dunia lain, di tempat lain yang masyarakatnya lebih tidak memandang either kekayaan, kecantikan, dan hal-hal yang sifatnya lebih semu gitu. Apakah dia juga akan menganggap ibunya manusia yang lebih rendah dari dirinya, atau dia tidak mau mengakui ibunya? Jadi ada dua pertanyaan kan. Dia berharap apa orang ibunya dia tinggalin ketika masih miskin, masa tiba-tiba ibunya kaya juga lah, ngapain lu pergi? Yang kedua, masyarakat seperti apa yang membuat seorang anak bisa tidak mengakui ibunya hanya karena ibunya tua dan gembel? Itu pertanyaan menarik karena gue tahu cerita persis yang kayak gitu. Jadi lebih baik kisahnya tidak saya ungkap dengan detail karena orang yang masih ada. Tapi intinya adalah ada sebuah pertemanan cewek-cewek di sebuah SMA negeri populer di Jakarta. Yes. Nah, permasalahan dengan sekolah negeri itu kan semua kan diseragamin ya. Jadi lu nggak pernah bener-bener tahu lu tuh orang kaya atau orang miskin. Betul. Nah, ternyata di geng ini ada satu yang sebenarnya miskin, tapi dia menyusup karena dia ingin seperti kaya, tapi sebenarnya enggak. Ya.
setiap kali temennya pengen ke rumah dia, nggak pernah boleh, nggak pernah diizinin. Tapi dia cerita di rumah dia ada kolam renangnya, apa segala macam. Ayolah, karena semuanya punya kolam renang juga. Jadi dia bilang gue juga punya kolam renang. Ayolah kita ke rumah lo, nggak usah lah segala macam gitu. Hingga satu hari mereka mau ngasih surprise karena ini anak berulang tahun kalau gue nggak salah. Datanglah ke rumah yang dimaksud, ternyata rumahnya gubuk. Aduh. Itu bener-bener cerita nyata. Lu kenal orangnya atau? Kenal. Dan pada akhirnya, sebelum-sebelumnya ketika ngambil rapot, anak itu kan yang ngambil ibunya, karena ibunya kayak Mbombo, kayak Mbombo, dibilangnya pembantunya. Aduh. Padahal ibunya. Setiap kali di sekolah, ibunya mau megang tangannya, apaan sih Mbok? Gitu. Aduh. Gue sedih banget denger ya. Sedih banget. Tapi sekarang dari cerita itu kita tahu bahwa tekanan kenapa si anak ini nggak mau terima ibunya adalah karena dia datang dari lingkungan sosial yang begitu menghargai sesuatu yang kasat mata lah, tampilan dan segala macamnya. Makanya waktu gue dewasa, gue memandang Malin Kundang itu adalah anaknya udah sukses tapi masih muda. Jadi kayak lu tau gak muda dan kayak tiba-tiba kan banyak tuh kayak konten kreator zaman sekarang muda tapi kaya banget gitu. Sehingga pendewasanya tuh nggak ngejar kemampuan ekonominya. Dan ibunya Scorpio kayak marah-marah. Jadi sebenarnya tuh gue langsung ngeliat itu, ya mungkin dia kaya tapi dia belum dewasa gitu, belum selesai dengan dirinya sendiri. Kalau di film ini konfliknya, kalau boleh diungkap ya, itu lebih kemana ibu dan anaknya? Dalam film Legenda Kelam Malin Kundang ini sebenarnya di dalam filmnya itu karakter-karakternya itu aware ada cerita rakyat namanya Malin Kundang. Jadi it's not exactly Malin Kundangnya gitu. Tapi mimicking the story of Malin Kundang. Jadi dia Rio Dewanto di sini berperan sebagai seorang pelukis. Ini menarik banget, Ji. Dia seorang pelukis tapi pelukis mikro. Pelukis mikro? Iya, dia tuh ngelukisnya itu bukan di kanvas yang besar tapi kayak di batu kecil. Oh, oke. Wow, very interesting. Di batu yang cuman segini seujung jari. Dia ngelukisnya harus pakai kaca pembesar dengan satu helai kuas gitu. Dia sukses. Tiba-tiba dia mengalami kecelakaan. Terus kata dokter, ini bapak pikirannya masih agak fuzzy gitu. Jadi stay dulu Pak, enggak saya harus ngejar pameran. Dia merasa everything is okay gitu. Walaupun dokter bilang pikirannya ingatannya mungkin fuzzy apa segala macam. Dia pulang sama anak bininya, tiba-tiba dia buka handphone, ada tulisan ibu berkunjung besok, jemput di bandara. Hah? Dia nggak ingat sama sekali loh ibunya. Muka ibunya itu gimana? Aku kenapa aku bisa lupa ibu? Aku nggak ingat muka ibuku gimana gitu. Kebetulan istri sama anaknya juga nggak pernah ketemu karena dia merantau dari dia usia 13 tahun. Jadi kayak ketika perempuan ini datang, dia bilang dalam hatinya, ini beneran ibu gua apa nggak sih gitu. Pertanyaannya, kalau misalnya itu bukan ibunya yang asli di mana dan what happened to her gitu. Wow, very interesting. Jatuhnya kayak thriller ya? Jatuhnya thriller. Kemudian pertanyaannya lagi, si Malin Kundang yang asli dalam cerita Malin Kundang kan dia udah kayak dia pulang kampung kan untuk ketemu ibu. Enggak, dia pulang kampung mau ngapain nih? Dia pulang kampung mau ngapain coba? Ngapain dia pulang kampung? Very good question. Gue juga. Kalau dia nggak mau ketemu ibunya yang miskin dan gembel, kenapa dia balik? Ngapain dia pulang balik kampung? Ya? Coba kira-kira kenapa dia pengen pulang kampung? Seingat lo. Mungkin dia ingin. Wow. Ya kan? Kalau dalam film kita, he has to understand the past. He has to understand his roots. Akarnya dia harus. And he wants to confirm apakah ini benar ibunya. Dan dia harus memahami roots-nya untuk memahami dirinya sekarang. Interesting. Tapi kalau yang Malin Kundang beneran, kenapa dia balik? Nggak diceritain ya? Justru itu. Yang kita jadi pertanyaan menarik banget. Karena ngapain dia pulang? Iya. Oh, wow. Secara kultur masih terkait sama Sumatera Barat atau lepas sama sekali? Masih terkait. Masih terkait. Ya. Oke, kalau gitu. Secara yang jadi ibunya siapa? Jadi ibunya Foni Anggraini. Foni Anggraini. Ya. Gue sebenarnya punya pertanyaan-pertanyaan teknis film ya, tapi kita mau geser ke poin berikutnya. Ya. Si
Si Malin Kundang ini sebenarnya kan IP ya. Public domain. Nah, baru mau nanya, itu udah public domain ya? Udah public Udah domain, kayak ya. Sherlock Holmes yang siapapun boleh bikin iterasinya Betul. masing-masing. Cerita rakyat itu tidak boleh dipatenkan karena Tidak bisa nggak bisa, ya. di hak ciptakan. Nggak bisa mungkin ya. dihak ciptakan, yes betul. Tapi monetisasinya? Monetisasinya bebas. Kalau public domain kan bisa dimonetize. Tapi karena dekat dengan kultur ada kulunumunnya. Kebetulan sengaja kita pilih sutradaranya memang orang Minang asli. Cukup Pinter kan? Tapi memang satu pilihan, dari duanya. Ya, memang dia jadi pilihan kita. Memang dia adalah sutradara yang hebat sekali, dan yang kedua karena dia memang orang Minang asli dan dia betul-betul riset. Oke, menarik sekali. Gua tahu bahwa mungkin tidak adil untuk menempelkan ekspektasi pada dua sutradara ini berdasarkan nama lu. Yes, ya. Karena nama Joko Anwarnya yang promo aja Joko Anwar ke sini nih. Sehingga Kan gue bilang aku kangen sama kau, mau ketemu aja, alasan pengen aja. gosip soal kasus gua aja sebenarnya. Tapi pertanyaan gua adalah, salah nggak untuk orang kemudian berasumsi bahwa kalau yang produce dan yang nulis adalah Joko, we have a sense of what the taste of the movie is going to be like. Karena kan taste-nya spesifik. There's a specific taste of Joko Anwar. Khusus untuk film Legenda Kala Malin Kundang atau film-film yang nanti akan gue produserin dengan sutradara baru, kita berikan kebebasan kreatif sebesar-besarnya. Gue nggak pernah mengganggu dengan yang namanya dari mulai proses reading, proses syuting sampai filmnya selesai. Gue nggak pernah memasukkan preference gue ke film tersebut gitu. Jadi betul-betul Kevin Raharjo dan Rafki Hidayat memiliki otonomi secara kreatif untuk mempresentasikan film ini sesuai dengan kemauan mereka. Okay. Jadi sama sekali gue nggak ada. Joko Anwar di sini hanya sebagai produser, dan kalau produser itu kan mengassembly siapapun yang kerja di dalam itu. Iya betul. Jadi kayak kita pemilik, kalau misalnya restoran, pemilik restorannya, produsernya, kokinya, ya sutradaranya. Yeah. Jadi kita nggak mengganggu sama sekali sih. Yeah. Gitu. Nah, kalau gitu sekarang kita ngomongin agak teknis dikit soal kredensial dua sutradara ini. Yeah. Ketemunya di mana, and how does it work dengan dua sutradara? Karena bukan kodir kan. Kayak kalau dulu gua partikelir nih, gua baru ngedirect ditempelin sama Raymond Handaya, kodir gua gitu yang ngerti teknis. Kalau ini nggak kayak gitu kan pasti kan? Nggak. Jadi salah satu ya. Jadi Kevin Raharjo pertama kali datang ke kantor kita tahun 2023 sebagai anak magang, sebagai intern. Oh ya. Jadi dia udah membuat beberapa film pendek dan dia kepingin magang di Kamensi Pictures, PH gue, dan akhirnya kita mendapati bahwa dia adalah seorang yang bukan cuman pinter tapi rajin banget dan tekun banget, gigih gitu untuk setiap kali menyelesaikan proyek-proyek yang diberikan kepada dia. Kemudian Rafki Hidayat, dia tadinya adalah seorang jurnalis di Metro TV sejak tahun 2010. Nah, mulai tahun 2014 gue itu membuka inkubasi penulis. Jadi setiap tahun tuh gue menerima up to 10 people. Gue kasih pendidikan dari mulai basic sampai mereka berhasil bikin satu skenario. Biasanya panjangnya 5-6 bulan atau lebih 7 bulan gitu. Secara gratis, karena gue merasa sebagai orang yang bekerja di industri, gue harus memiliki kontribusi yang lebih besar. Paling nggak, yang kurang sekarang adalah penulis skenario. Jadi gue nge-share apa yang gue tahu sebagai penulis, dan penulisan skenario gue tahu seperti apa. Jadi gue share ke beberapa orang, dan tanpa ada ikatan dinas, nggak ada kewajiban apapun. Yang penting gue kasih tahu apa yang gue tahu, dan mereka bikin skenario. Dan tahun 2014 itu salah satu dari peserta inkubasi pertama gue adalah Rafki Hidayat, gitu. Kemudian selesai dari inkubasi penulisan gue, kayak workshop gitu ya, dia nulis beberapa skenario, termasuk Kafir dulu, saudaranya Azhar Kinoy Lubis. Tapi kemudian dia kerja di VOA di Washington DC, jadi wartawan. Kemudian dia pulang ke Indonesia, gue bilang, yuk gabung lagi, kita bikin sesuatu. Dan akhirnya Rafki dan Kevin sama-sama masuk di Writers Room Kamensi Pictures yang gue naungin bersama Tia Hasibuan.
Dan ketika kita punya ide untuk mengangkat cerita rakyat, dan yang pertama adalah Legenda Kelam Malin Kundang, it's a no-brainer kita berikan kepada mereka berdua. Mereka berdua sudah kerja bareng sebelumnya, baik di Writers Room Kamenzi Pictures, dan mereka juga pernah bikin film pendek bareng, Rafki saudaranya, produsernya Kevin, dan mereka berdua pernah menang project terbaik di Network of Asian Fantastic Film di Bucheon International Film Festival tahun 2024, dan akhirnya mereka ngedirect berdua, dan cara mereka ngedirect berdua itu nggak bagi tugas, lu ngurusin kamera, lu ngurusin acting, nggak. Mereka merencanakan segala sesuatu secara detail bareng, sehingga nanti ketika mereka harus berkomunikasi either ke kru atau ke pemain, siapapun yang menyampaikan ke kru atau ke pemain satu kepala gitu. Jadi udah mereka selesaikan dulu ketika prep. Gue soalnya dari tadi mikir, ini nih punya dua sutradara nih, keputusan teknis kah, keputusan artistik kah, atau keputusan, ternyata emang ini adalah film, adalah tipikal sutradara yang kerjanya berdua ya, kayak Wachowski atau Russo gitu kali ya. So berdua gitu. Mereka bisa kerja sendiri-sendiri, tapi kebetulan untuk Legenda Kelam Malin Kundang seperti yang gue bilang, kita mau ngomongin generasi. Gue sama Tia Hasibuan dari Kamenzi Pictures adalah Gen X ya kita. Gen kita. X. Gue mau jauh di bawah lu. Terus kepalanya sama. Mau ngarang gue. Terus Rafki itu millennials. Milenial, dan si Kevin itu Gen Z. Jadi kalau kita ngomongin masalah antar generasi, trauma antar generasi, komunikasi yang nggak jalan antar generasi, it's just no-brainer kita naruh ada 3 generasi di situ yang bekerja sama. Gitu. Gen X, milenial, sama Gen Z. Oke. Terus tadi lu udah nyebut Rio, terus tadi ada Foni ya? Ada Faradina Mufti sebagai istrinya dari Rio Dewanto. Faradina Mufti yang main Sisa Kubur juga. Jadi ibunya Foni Anggraini. Ada beberapa pemain lain, termasuk ada Nova Eliza, ada Sultan Hamonangan, ada Jordan Omar, ada Gambit Saifullah, ada Tani Merle, dan ada beberapa pemain lagi. DP-nya siapa sih? DP-nya Jaisal Tanjung, yang biasanya jadi DP film-film kita di Kamenzi Pictures. Sorry, gue lupa nanya. Ini sebenarnya mau tanya kapan sih? 27 November 2025. 27 November 2025. Sebentar lagi. 25. Iya. Bertarungnya sama siapa lo? Bertarungnya sama siapa? Bertarung maksudnya film yang lain. Rilis bareng. Ada agak lain dua dan beda warna ya. Air Mata di Ujung Sajadah. Bukan. Wow. Iya, ada film religi satu ya. Sebenarnya prediksi gue sih ujung-ujungnya gue jadi kayak waktu pengepungan di Bukit Duri. Jadi abis ngobrolnya gue nonton juga, abis itu gue bikin lagi video setelah nonton ya. Perasaan gue sih akan seperti itu. Karena gue lagi seneng banget komentarin film, nggak tahu sih, it's just how I am recently. Gue juga mau bikin video review, bukan review, mungkin lebih kayak reaction film. Gue suka banget film zombie. Ada Abadi Nanjaya. Jadi kayaknya sih gue bakal nonton juga, dan lu akan ngeliat video. Lu belum nonton film Abadi Nanjaya? Oh bukan, ini maksud gue. Abadi Nanjaya udah nonton, gue pengen bikin videonya, tapi si Legenda Kelam Malin Kundang. Legenda Kelam Malin Kundang kayaknya bakal ada video lanjutannya juga. Sekali lagi 27 November 2025. Nah, gue tuh punya satu pertanyaan lagi, tapi gue bisa aja cuman ngarang, gue cuma memastikan. Soalnya sekarang itu ada banyak usaha untuk mencoba bukan, gue mencari istilah yang tepat ya, menemukan kantong IPs diinkubasi untuk jadi film. Ada yang ngambil kantongnya kantong novel, ada sejumlah novel dari satu universe, ada yang ngambilnya komik, ada juga waktu itu. Dan ini tuh legenda. Is it something that's going to be a pattern in the future? If this works, kemudian kita mau ngambil legenda apa lagi yang sebenarnya public domain, tapi kita bisa punya our own twist to it. Is this something that
going to be Yang bisa seen gua again? katakan adalah segala sesuatu yang kita putuskan, either sebagai sumber inspirasi ataupun tema yang kita angkat ke dalam film itu adalah berdasarkan urgency yang kita rasakan. Karena kalau gua di perfilman memang dari dulu berpikir kalau bikin film gua nggak cuman yang cari uang. Kalau cari uang kayaknya langsung lanjut Pengabdi Setan 1, 2 sampai 7 gitu. Ya, kalau cari uang film-filmnya udah nggak kayak yang kemarin juga anyway ya. Nggak kayak Agree. Pengepungan di Bukit Duri atau Sisa Kubur. Jadi dimulai dari kegelisahan kita gitu. Secara kolektif di circle kecil kita itu kita sering bilang kayak ini soal keluarga gini banget ya, soal orang tua anak gini banget ya. Kemudian kita berpikir sumbernya apa ya? Oh, Malin Kundang karena sync gitu. Jadi kalaupun nantinya kita akan mengangkat kembali cerita rakyat lain, kita jadikan film, pastinya akan berdasarkan urgensi dan ada relevansi sosial yang kita rasakan layak untuk diceritakan. Karena zaman sekarang Ji, hidup tuh kan cepet banget dan in this economy, duit tuh kayak berharga banget gitu. Jadi kita nggak mau, kita cuma bikin film suka-suka kita, nggak ada isinya, yang penting menghibur apa sih, nggak apa-apa juga kayak gitu ya, nggak apa-apa. Maaf buat teman-teman yang merasa tersinggung, nggak ada yang lebih baik, tapi gue dan teman-teman merasa bahwa kalau misalnya kita mau membuat film, kita meminta orang mengeluarkan uang dan waktu untuk nonton film kita, there has to be something yang bisa mereka dapatkan sebagai ya hiburan nomor satu, yang kedua sesuatu yang mereka bisa bawa pulang setelah nonton dan somehow probably they can use it as a tool untuk memahami either diri mereka atau masalah yang sedang mereka hadapi gitu. Jadi nggak sekedar nonton film and then we forget about it, tapi sesuatu yang lebih lah, karena memang film itu kan sesuatu yang lebih besar dari sekedar hiburan aja gitu. Gitu. Oke. Kalau lu ingat, ini gue mau bungkus nih bentar lagi, tapi kalau ingat terakhir kali sih waktu lu duduk di sini sih katanya lu ada project film yang harusnya ada gue tuh main di film itu. Iya ada. Tapi kan nggak ada kelanjutan. Nggak, pas kita syuting, lo lagi nggak di sini. Gue ganti jadwal gue. Joko Anwar emang anjing. Ada nggak hal-hal penting dari film ini yang nggak gue tanya, yang mesti keluar? Mungkin gue mau kasih lu ini aja, Ji. Nih. Ih lucu. Oh my god. No, oh my god, ih lucu banget. Ini adalah limited edition merchandise dari Legenda Kala Malin Kundang. I love this kind of things. Dan ini lo bisa dapetin dengan dua cara. Pertama, bisa lo beli di marketplace, harganya lumayan mahal, 27 juta. Yang bener lo. Ada di market 27 juta. Tapi lo bisa dapetin juga secara giveaway. Lucu banget anjing. Ini kuncinya adalah di sini, Ji. Di barcode ini, kalau misalnya lo scan, lu klik, nanti semua arti yang ada dalam buku dalam batu ini ada bisa dapetin di situ. I love this kind of things. Very proper. I love it. Thank you so much. Thank you so much, Panji. Makasih banyak. Thank you ya. Thank you. Sukses sekali kita tanggal 27 November di bioskop Indonesia Legenda Kelam Malin Kundang. Persembahan dari Joko Anwar dan Kamensi Pictures dan siapa sutradara dua? Rafki Hidayat dan Kevin Raharjo. Oke, terima kasih banyak, thank you. Bye-bye. Bye. Malu lihat emak yang kotor hina dari kampung. Kamu dipukulin sama bapak kamu. Ibu kamu nyelamatin kamu. Tapi ternyata bapak kamu malah ngambil pisau dan akhirnya nyabet tangan kanan ibu kamu. Mak. Kamu selalu bilang, kamu pamit ke ibu kamu ninggalin kampung buat ke Jakarta ngadu nasib. Aku ingat waktu pertama kali ketemu kamu, kelaparan. Terus kamu lewat sama papa kamu, beliin aku makan. Terus papa kamu ngasih aku kerjaan di galerinya. Nggak lama setelah itu, aku ngajak kamu pacaran. Terus beberapa tahun kemudian aku ajak kamu nikah. Kata mama, papa nggak pernah pulang kampung dan ketemu nenek sejak umur 15 tahun. Kenapa? Papa juga nggak ingat kenapa, Mir. Kamu emang pernah bilang kalau ibu bakal datang berkunjung. Tapi kamu nggak bilang kapan. Tapi aku sama sekali nggak ingat muka ibuku gimana. Ini pertama kali aku bakal ketemu sama ibu kamu sejak kita kenal. Anak emak ini. Tak senang rupanya Alif emak ada di sini.
Amak paham itu, Li. Sudah enak nih kehidupan Ali. Kerjaan bagus, istri cantik, anak pintar. Kenapa lah Amak datang ke sini ganggu hidup Amak? Amak takut Ali pernah jadi malin kundang. Bajunya, tasnya, semua udah nggak ada. Dia udah pergi dari sini.